Lonjakan pasien COVID-19 menyebabkan tingkat hunian di sejumlah rumah sakit di Semarang meningkat drastis. Tingkat hunian yang mencapai 80% membuat rumah sakit membatasi pasien COVID-19 asal luar kota. Akibat tingginya penularan COVID-19, sejumlah rumah sakit dan rumah karantina di kota Semarang dipenuhi pasien. Dari 22 rumah sakit dan rumah karantina COVID-19, kapasitas tempat tidur sudah terisi lebih dari 81,63%. Dari total pasien, hampir setengahnya adalah pasien dari luar kota yang dirujuk ke Semarang. Menyikapi kondisi ini, Pemkot Semarang mulai membatasi pasien COVID-19 asal luar kota yang dirujuk ke Semarang. 81,63% per jam 12 tadi. Maka karena sekarang ini posisinya juga warga Semarang juga yang banyak, maka ya kita harus mendominasikan atau memfokuskan ke yang kota Semarang dulu. Hal ini menjadi ironi, mengingat rumah sakit di Semarang justru menjadi lokasi rujukan pasien COVID-19 dari daerah yang tak lagi mampu menampung pasien. Kudus, Pati, dan sejumlah daerah di Jawa Tengah yang mengalami lonjakan pasien justru merujuk pasien mereka ke rumah sakit di Semarang. Bila tak segera ditangani, lonjakan ini akan menyebabkan fasilitas kesehatan dibanjiri pasien COVID-19. Dari Semarang, Jawa Tengah, Kristadi, iNews melaporkan. Pemirsa, Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus mencatat ada 358 tenaga kesehatan dari sejumlah rumah sakit yang terpapar COVID-19. Mereka adalah dokter, perawat bidan, dan tenaga kesehatan lainnya. Lonjakan kasus COVID-19 yang terjadi di Kabupaten Kudus tidak hanya menyerang warga, namun juga tenaga kesehatan. Dinas Kesehatan Kabupaten Kudus menyebutkan sebanyak 358 nakes terpapar COVID-19. Di antaranya 30 dokter, baik dokter umum maupun dokter gigi, perawat sebanyak 104, sementara bidan sebanyak 83. Sebanyak 30 nakes saat ini dirawat di sejumlah rumah sakit di Kudus, 307 menjalani isolasi mandiri, 21 dinyatakan sembuh. Agar pelayanan di rumah sakit daerah Kudus tidak terkendala, Kementerian Kesehatan dan Dinas Kesehatan Provinsi sudah memberikan bantuan 120 nakes tambahan. Bagaimana penanganan pasien sekaligus tenaga medis yang terpapar di Kudus? Sudah terhubung dengan iNews yang ada Direktur RSUD Lukmono Hadi Aziz Ahyar. Selamat siang Pak Lukmono. Selamat siang, saya bukan Pak Lukmono, saya Dr. Aziz. Oh baik, selamat siang Dr. Aziz. Dr. Aziz, ini di tengah-tengah warga ini membutuhkan banyak nakes, tapi ini ada banyak puluhan juga nakes yang terpapar COVID-19. Ini bagaimana penanganannya? Ya, baiklah. Jadi kondisi saat ini memang kami mengalami lonjakan pasien luar biasa. Ya. Jadi kami sebelum saya juga pernah nakes ya, kondisi di RSUD sendiri dengan 178 CT ya, dan mulai 2 hari kemarin kami memang terpaksa menutup 2 yang non COVID ya. Ya, dengan tujuan adalah untuk mobilisasi tenaga dengan menambah 1 bangsal ya yang isinya 34 TT. Tentu dengan ini sudah di atas 200 TT kami ya. Cuman yang jadi masalah memang tadi benar ya, ada beberapa nakes kami yang terpapar ya. Terutama beberapa teman-teman dokter, ada sudah 15 orang yang terpapar dari Kudus ya. Selebihnya perawat ya, sampai 72 dan lain-lain ada yang lain. Nah, kondisi ini kami mengambil cara begini ya, di tingkat dokter kami menggunakan manajemen teamwork leveling ya. Artinya apa? Dokternya ke dalam kami yang hanya terbatas 4 itu, kemudian dokter jantung ada 3 dan sebetulnya ada paru 1. Kita melibatkan juga dokter yang lain maupun dokter umum ya, sehingga nanti agar mereka nakes yang dengan terbatas itu bisa terlindungi karena pencapaian luar biasa ya. Di samping juga kami mendapatkan memang bantuan dari provinsi ya. Kemarin dari BPJS baik penyakit dalam dan paru kan 9 ya. Dari Provinsi Jawa Tengah juga sudah turun mendapatkan 1 dokter penyakit dalam. Ini juga jujur sangat membantu nakes kami ya, karena tekanan yang luar biasa ini
tentu menjadi beban yang luar biasa, baik secara psikologis maupun secara fisik ya, sehingga dengan adanya semacam ini mudah-mudahan bisa mengurangi beban yang kami alami. Saya kira itu. Baik, Dr. Aziz, jumlah tenaga kesehatan yang membantu kan tidak sebanyak dengan jumlah tenaga kesehatan yang positif COVID-19. Apakah tenaga kesehatan di sana masih bisa melayani seluruh pasien yang ada di rumah sakit, Dr. Aziz? Apakah tidak kelabakan seperti itu karena banyaknya pasien di sana? Ya, itu tadi. Jadi kami kalau lihat hanya dari sisi mungkin sisi kompetensi ya, hanya dipegang oleh KSM penyakit dalam ya, tentu di dalam penyakit dalamnya dokter paru dan jantung. Memang akan sangat berat ya. Makanya kami ada namanya teamwork leveling. Artinya begini, mungkin dia bukan dokter penyakit dalam, mungkin dokter paru dan sebagainya, tetapi mereka akan dilibatkan juga di dalam proses ini. Misalnya dokter, bisa jadi dokter anak, dokter anestesis dan sebagainya. Sehingga dengan sistem ini pasien bisa tertangani. Tetap tanggung jawab utama di PJP ada pada dokter yang memang kompetensi, yaitu dalam hal ini penyakit dalam, penyakit jantung maupun dokter paru. Jadi ini untuk supaya beban mereka dalam rangka pelindungan nakas ini bisa kami atasi. Jadi kami menempatkan di luar dokter-dokter yang memang kompetensinya ke sana kita libatkan, tetapi tetap menjadi satu tanggung jawab dokter yang memang sesuai kompetensi. Baik, Pak Aziz, ini bagaimana antisipasi agar memang jumlah nakes yang terpapar COVID-19 ini tidak bertambah setiap harinya? Ya, tentu tadi. Jadi kita yang pertama memang pengetatan terutama di dalam sistem zonasi ya. Artinya begini, kita ada 2 zonasi merah dan zonasi hijau ya. Jadi zonasi merah ini adalah memang daerah-daerah yang memang khusus untuk isolasi ya. Yang sangat merah termasuk dalam IGD ya. Kemudian di dalamnya tentu adalah isolasi. Nah, zona hijau kita terapkan pada sisi gedung jantung, di mana di situ ada bangsa Edelweiss 2 maupun Edelweiss 4 ya. Itu memang untuk sehingga paling tidak dengan zonasi yang ketat ini akan juga mengurangi paparan ya. Ya, yang kedua tentu tadi ya. Tadi kami sudah sampaikan bahwa penambahan tenaga dari provinsi kita manfaatkan ya. Kita dapat 9 tenaga untuk spesialis paru dan jantung ya, yang PPDS, kemudian 1 dari PABDI. Jadi beban mereka juga menjadi ringan sehingga bisa terpapar. Baik, terima kasih Dr. Aziz. Kami doakan semoga tenaga kesehatan di sana semuanya bisa sehat, bisa segera negatif, sehingga bisa bekerja kembali dan melayani pasien COVID-19. Terima kasih Pak.